Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya Prabu Kian Santang sudah kembali ke Pajajaran dan akan menghadap kepadanya, Prabu Siliwangi yang mempunyai martabat raja mempunyai pikiran bahwa daripada masuk agama Islam, lebih baik dirinya meninggalkan istana keraton Pajajaran. Lantas, siapakah Prabu Kian Santang sendiri? Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci konon katanya adalah salah seorang putra keturunan Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi dari ibunya bernama Dewi Kumalawangi, serta mempunyai dua saudara yang bernama Dewi Rara Santang dan Walang Sungsang. Prabu Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran yang sekarang menjadi kota Bogor. Pada usia 22 tahun, tepatnya tahun 1337 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Mundingkawati, di mana putra sulung dari Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Konon katanya, peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa, khususnya di Jawa Barat. Pada tahun 1348 Masehi, konon katanya Prabu Kian Santang pun akhirnya masuk agama Islam. Prabu Kian Santang sendiri konon bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusus. Merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian beliau kembali ke Pajajaran pada tahun 1362 Masehi. Hingga beliau berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Sekembalinya ke Pajajaran, konon disertai oleh saudagar Arab yang mempunyai niatan berniaga di Pajajaran sambil membantu Prabu Kian Santang untuk menyebarkan agama Islam. Setibanya di Pajajaran, Prabu Kian Santang pun konon katanya langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Lantaran ajaran Islam dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat pun menerimanya dengan tangan terbuka hingga kemudian Prabu Kian Santang bermaksud untuk menyebarkan ajaran agama Islam di seluruh lingkungan keraton Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya Prabu Kian Santang sudah kembali ke Pajajaran dan akan menghadap kepadanya, Prabu Siliwangi yang mempunyai martabat raja mempunyai pikiran bahwa daripada masuk agama Islam, lebih baik dirinya meninggalkan istana keraton Pajajaran. Sebelum berangkat meninggalkan keraton, konon katanya Prabu Siliwangi merubah keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Prabu Kian Santang pun mengejar ayahnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Prabu Kian Santang yang langsung mendesak sang ayah dan para pengikutnya agar masuk Islam. Namun, Prabu Siliwangi tetap menolak. Malahan beliau lari ke daerah Garut Selatan ke salah satu pantai. Prabu Kian Santang menghadangnya di Laut Kidul Garut. Tetapi Prabu Siliwangi tetap saja menolak untuk mau masuk agama Islam. Dengan rasa menyesal, Prabu Kian Santang terpaksa membendung jalan larinya sang ayah. Prabu Siliwangi pun konon masuk ke dalam sebuah gua yang sekarang disebut Gua Sancang Pamempek. Prabu Kian Santang sudah berusaha ingin mengislamkan ayahnya, namun Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepada Prabu Siliwangi. Hingga akhirnya Prabu Kian Santang pun kembali ke Pajajaran, kemudian dia membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah yang konon dibantu oleh saudagar Arab sambil berdagang.
Namun istana kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah, dengan maksud pada akhir nanti anak cucu atau generasi muda akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekarang, lokasi istana itu disebut Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1372 Masehi, Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam di Galuh Pakuan dan dia sendiri yang mengkitankan orang yang masuk agama Islam. Konon katanya di tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Munding Kawati atau Prabu Anapakem I. Namun Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja, lantaran mendapatkan ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Dalam uzlah tersebut, beliau diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mahabbah dan mencapai kemarifatan. Kepada beliau dimintakan untuk memilih tempat tafakur dari ketiga tempat, yaitu Gunung Ceremai, Gunung Tasikmalaya, atau Gunung Suci Garut. Waktu uzlah harus dibawa peti yang diberisikan tanah pusaka, di mana peti tersebut digunakan untuk dijadikan tanda atau petunjuk sebagai tempat bertafakur. Dan apabila tiba di satu tempat peti itu godek berubah, maka di sanalah tempat dia tafakur dan kemudian nama Kian Santang harus diganti dengan nama Sunan Rohmat. Sebelum uzlah, Prabu Kian Santang menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Panatayuda, di mana merupakan putra tunggal dari Prabu Munding Kawati. Setelah selesai serah terima tahta kerajaan dengan Prabu Panatayuda, maka berangkatlah Prabu Kian Santang meninggalkan Pajajaran, di mana yang dituju pertama kali adalah Gunung Ceremai. Setiba di sana, konon katanya peti disimpan di atas tanah, namun peti itu tidak godek alias tidak berubah. Prabu Kian Santang kemudian berangkat lagi ke Gunung Tasikmalaya. Di sana juga peti tidak berubah. Akhirnya Prabu Kian Santang memutuskan untuk berangkat ke Gunung Suci Garut. Setibanya di Gunung Suci Garut, peti yang disimpan di atas tanah secara tiba-tiba berubah atau godek. Dengan godeknya peti tersebut, konon katanya itu berarti petunjuk kepada Prabu Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tempat itu pun kini diberi nama Makam Godok, di mana tempat Prabu Kian Santang bertafakur selama 19 tahun.